Halo semuanya, jumpa lagi bersama Miss LT dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar materi pengukuran. Simak baik-baik ya, tetap semangat dan fokus. Pernahkah kalian melihat seorang penjahit dalam membuat baju? Gimana ya cara penjahit tersebut membuat baju dengan ukuran yang tepat? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, Miss LT akan menampilkan sebuah video. Disimak baik-baik ya. Membuat baju sederhana. Yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan apabila kita ingin belajar menjahit adalah memahami pengukuran. Mengukur panjang baju. Mengukur panjang baju bisa kita mulai dari belahan bahu. Kalau kita mengukur Nah, dari video tadi kita pahami bahwa langkah pertama yang dilakukan seorang penjahit dalam membuat sebuah baju adalah melakukan sebuah pengukuran. Pengukuran atau kegiatan mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Gambar berikut ini adalah contoh kegiatan mengukur. Yang pertama, mengukur massa tubuh menggunakan timbangan. Yang kedua, mengukur tinggi tubuh menggunakan meteran. Sebagai contoh, Arif ingin mengetahui tinggi tubuhnya saat ini. Dengan bantuan seorang suster, Arif akhirnya berhasil mengukur tinggi tubuhnya dengan tepat. Hasil pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Tinggi badan Arif 150 cm. Angka 150 menunjukkan sebuah nilai. Kemudian, sentimeter adalah satuan yang ada pada alat ukur. Sementara tinggi merupakan besaran yang diukur dalam ukuran ini. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Miss kasih contoh lagi ya. Andin ingin mengukur panjang sebuah buku paket matematika. Hasil pengukurannya menunjukkan panjang buku paket matematika Andin adalah 20 cm. Nah, menurut kamu, besaran apa yang diukur? Kira-kira nilainya berapa ya? Dan satuan apakah yang digunakan? Silakan dijawab. Setelah itu kita bahas sama-sama ya. Nah, kita koreksi sama-sama ya. Jadi, besaran yang diukur adalah besaran panjang. Dan berapakah nilainya? Ya, nilainya adalah 20. Dan satuan yang digunakan adalah sentimeter. Wah, sudah paham ya? Nah, teman-teman sekalian, kita telah melihat beberapa contoh kegiatan mengukur. Dari contoh tersebut, kita belajar memahami ada beberapa istilah yang digunakan, yakni besaran dan satuan. Menurut kamu, apa sih definisi dari besaran dan satuan? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, besaran terbagi atas dua. Besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan lain sebagainya. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yaitu besaran gaya, kecepatan, luas, volume, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok dengan satuan yang berbeda.
Sebagai contoh, besaran panjang satuannya adalah meter. Berikutnya tabel besaran turunan. Ini merupakan contoh dari beberapa besaran turunan. Yang pertama adalah besaran turunan luas. Satuannya adalah meter persegi. Yang berikutnya ada volume dengan satuan meter kubik. Massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan beberapa contoh besaran turunan yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai satuan. Satuan terbagi atas dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Sementara satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa demikian? Ya, karena penjahit itu mungkin saja akan menggunakan jengkalnya. Beberapa contoh satuan baku diantaranya adalah kilometer, sentimeter, inci, gram, menit, detik, milimeter, dan lain-lain. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal, hasta, depa, dan langkah kaki. Nah, anak-anak, materi besaran dan satuan pada bab pengukuran telah selesai kita bahas. Sekarang giliran kalian untuk melakukan aktivitas pengukuran secara mandiri. Silakan lakukan pengukuran di rumah menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.